Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi guys, obri kali ini akan lebih seru karena akan ada guest star yang sangat spesial. Jadi hari ini aku akan berangkat ke Jakarta untuk ketemu seseorang yang bekerja sebagai tenaga ahli diaspora. Ayo ikuti obriku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, mungkin openingnya sampai di sini dulu guys, karena aku harus kejar bis. See you in Jakarta. Halo guys, welcome back to my channel. Welcome back to Obri, obrolan ringan dengan Bisa Nugraha. Dan kali ini aku meet dengan guest yang sangat spesial, namanya Pak Hamdan Hamadan. Pak, selamat siang. Selamat siang Mas Yusa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mas Yusa Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah juga baik. Jadi akhirnya kita bertemu ya Pak. Alhamdulillah. Kemarin berapa minggu kemarin banyak di Instagram yang komen-komen di Instagram saya, mungkin juga di Instagram Bapak, komen-komen suruh kolaborasi. Dan ya akhirnya ini kita mau collab bersama. Ini berkahnya silaturahim via netizen ya. Iya, via netizen. Oke Pak. Ya mari kita mulai interviewnya. Pak, biar supporter dan netizen tahu nih, apa sih arti diaspora? Oke. Diaspora itu berasal dari kata Yunani. Yunan. Artinya itu to disperse atau mungkin untuk keluar Spread. atau menyebar keluar, to Oke. disperse. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud diaspora Indonesia itu merujuk kepada 3 kategori. Yang pertama, warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Misalnya sedang kuliah, Kuliah. sedang latihan di klub luar, ataupun sedang punya kontrak di klub asing. Itu juga diaspora. Diaspora itu. Tapi dia warga negara Indonesia. Yang kedua, kategori kedua adalah mantan warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah anak dari warga negara Indonesia ataupun mantan warga negara Indonesia. Ini yang suka disebut pemain keturunan. Pemain keturunan, ya. Ya kan? Jadi bisa generasi pertama, ya kan? Maksudnya ayahnya itu warga negara Indonesia, terus kemudian pindah ke luar negeri, kemudian menikah dengan warga negara asing dan mendapatkan anak pemain keturunan seperti misalnya Shane Patinama. Oh ya. Atau ada yang generasi kedua. Jadi ayahnya itu mixed marriage, kemudian melahirkan anak yang keturunan Indonesia, keturunannya lewat jalur kakek, seperti halnya Sandy Walsh ataupun Jordi Amat, Ivar Jenner. Ya. Nah, sebagai tenaga ahli di bidang diaspora, apa tugasnya Pak? Jadi pertama ada 3 tugas besar yang hendak saya lakukan. Yang pertama adalah mendata seluruh diaspora atlet Indonesia di seluruh dunia. Oke. Jadi lintas cabang olahraga, tidak hanya sepak bola. Iya, tidak hanya sepak bola ya berarti. Ada basketball, golf, tenis dan lain sebagainya, atletik. Dan juga kedua adalah mengidentifikasi talenta-talenta atlet kita yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Sehingga mereka bisa dengan langsung membela Indonesia apabila cabang olahraga yang tertarik menginginkan mereka. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan potensi diaspora kita bersinergi dengan atlet-atlet yang ada di Indonesia untuk membuka channel keluar. Maksudnya apa? Saya mengharapkan sekali atlet-atlet kita bisa berkarir di luar negeri di kompetisi-kompetisi yang juga sangat kompetitif. Jadi nggak cuma pemain dari luar ke Indonesia, tapi juga dari pemain Indonesia keluar. Ke luar negeri. Sehingga mereka juga berdiaspora, meningkatkan kemampuan mereka, kemudian kembali ke timnas bila ada panggilan. Kalau misal ada pemain yang bisa dinaturalisasi, itu syaratnya seperti apa Pak?
Jadi memang naturalisasi itu ada undang-undangnya tersendiri. Ya. Hmm. Misalnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tepatnya pasal 20, yaitu apabila negara itu melihat ada suatu atlet yang berhak dinaturalisasi atas dasar kepentingan negara, kebutuhan negara. Tapi yang sedang kita fokuskan adalah bagaimana kita mencari atlet diaspora kita yang berkewarganegaraan ganda terbatas. Dengan kata lain, dia memiliki paspor Indonesia juga Oke. dan paspor negara lainnya. Sehingga sebelum usia 21 tahun, dia boleh memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi harus memilih ketika dia berusia 21 tahun. Oke. Dan dia bisa dipanggil, sehingga tidak membutuhkan naturalisasi, Ah, oke, oke. yang biasanya memakan proses yang cukup lama. Cukup lama. Kalau dia berwarga negara ganda, itu Mhm. prosesnya Kalau gimana? dia mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas, dan Hmm. salah satunya adalah warga negara Indonesia, dia bisa tinggal dipanggil untuk masuk pelatnas, Oh, karena dia punya oke. paspor Indonesia juga. Jadi tidak harus ada proses dulu di belakang, Tidak perlu naturalisasi. tidak perlu naturalisasi. Kecuali Ya, dia ya. terlambat memilih, seperti yang terjadi di Oke. kasusnya Cyrus, Oh, di Cyrus. sehingga dia harus mengirimkan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Oke. Gitu. Tapi kalau dia belum Oke. 21 tahun dan dia mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas, maka dia bisa dengan cepat, apabila cabur tertentu menginginkan, dia bisa dipanggil ke Langsung. Indonesia. Eh, Gitu. Karena undang-undang yang berlaku saat ini mengizinkan seseorang yang lahir setelah tahun 2006 berkewarganegaraan ganda hingga berusia 21 tahun. Oke. Berarti yang Cyrus itu bukan naturalisasi ya, Pak? Bukan naturalisasi. Nah, kalau Saya itu Cyrus punya itu, KTP, Mas. oh, Cyrus punya KTP, tapi paspornya Paspornya belum. belum. Kenapa belum Oh, bisa? Karena dia setelah umur 21 dia harus memilih. Ketika ingin oh, dibuatkan paspornya, itu tidak bisa. tidak Karena bisa. dia belum memilih. Jadi dia Ah, harus melakukan permohonan kewarganegaraan di mana dia memilih Indonesia, hmm, mengembalikan paspor negara lainnya kepada kedutaan lain itu, ya kan? ya, ya. Baru dia bisa mendapatkan paspor Indonesia. Gitu. Hmm. Dan kalau sistemnya Cyrus Mhm. itu jadinya lebih sulit daripada naturalisasi atau lebih gampang? Kurang lebih hampir Kurang sama, lebih hampir cuman sama. bedanya Cyrus itu tidak melalui DPR, tapi Oh, wawancaranya di depan. oh, mencari di Makanya depan. kemarin itu dia ada wawancara di Kanwil, dia Oh, juga iya, dites iya, kemampuan Pancasilanya, iya. kemampuan dasar Indonesianya, tahu nggak ibu kota kita di mana, nama presiden kita siapa, nama Hmm, pahlawan-pahlawan kita siapa, ibu kota provinsi ini apa, kemudian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau hmm, tidak. iya, iya. Kemudian dia tahu juga misalnya apa namanya budaya-budaya dari setiap provinsi. Jadi ujiannya cukup komprehensif itu. Oke, jadi lebih detail kalau gitu ya. Lebih detail, betul. Oke. Jadi intinya ini adalah semuanya adalah slogan mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia, bukan untuk mengindonesiakan orang asing. Oke. Jadi Cyrus Margono, ayahnya itu di Jakarta Selatan tinggalnya. Oke, oke. Ayahnya besar dan tinggal di Jakarta Selatan. Iya, Jadi Cyrus itu orang Indonesia. Begitu pula juga dengan diaspora-diaspora kita yang kebetulan lahir di luar negeri, hmm, hmm. di negara-negara yang berpaham Usoli. Usoli itu artinya based on the law of the land. Jadi maksudnya kalau dia lahir di Amerika, maka otomatis Amerika akan memberikan paspor kepada yang bersangkutan. Oke. Nah, yang dilakukan saat ini PP nomor 21 tahun 2022 adalah upaya hebat dari Kemenkumham untuk mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia, Iya. ya, yang kebetulan telat memilih Indonesia setelah berusia 21 tahun. Apakah program naturalisasi dibutuhkan, Pak? Jadi menurut saya naturalisasi itu adalah salah satu program untuk peningkatan prestasi timnas. Oke. Saya sering mengatakan naturalisasi itu seperti halnya 4 sehat 5 sempurna. Ya. Maksudnya apa? Pertama itu kita harus melihat dulu apakah di negara kita ini memiliki talenta-talenta pemain yang luar biasa. Jawabannya iya. Iya. Ya. Nah itu adalah foundationnya, ya kan. Lalu kedua pertanyaannya, yang pertama setelah talenta itu, adakah pelatih yang bisa membantu
untuk menerjemahkan talenta itu menjadi potensial yang nyata? Adakah infrastruktur yang mendukung lapangan sepak bola dan lain sebagainya, ataupun lapangan bola basket, lapangan voli dan lain sebagainya? Nah, setelah itu apakah ada misalnya klub yang bisa menaungi mereka, mencetak mereka menjadi professional athletes, ya kan? Nah, ketika kita berbicara profesional atlet, adakah kompetisi profesional yang bisa menempa mereka sehingga betul-betul truly becoming a professional athletes, bermain di liga yang super kompetitif. Nah, ini 4 sehatnya nih. Lalu yang terakhir yang biasa dilakukan adalah apakah ada talenta kita di luar negeri yang disebut talenta diaspora yang bisa diboyong untuk menambah kekuatan timnas kita. Oleh sebab itu saya sebut 4 sehat, 5 sempurna. Sunnah mungkin hukumnya kalau dalam bahasa. Oke, ya, ya. Oke. Nah, Pak, ini saya beberapa minggu terakhir ini banyak berbicara dengan teman-teman saya juga yang bermain di Liga Belanda. Ada 3 orang, yaitu Jordi Herman Oke, di Ado, di Adonna, ya, betul, itu seniornya Rafael Struijk. switch ya. Terus Jay Itzes Oke. yang bermain di Kuwait Eagles, Mhm. dan Ragnar Oratmangun. Oke. Nah, mereka bermain di Grade A players lah, jadi di top liga top di Belanda. Nah, ketika saya tanya mereka tentang apakah mau membela timnas Indonesia, mereka sangat tertarik. Tapi mereka juga bilang ke saya kalau ada yang belum dikontak, belum dihubungi atau kurang tahu informasi tentang timnas. Nah, mereka minta bantu saya untuk menyampaikan ini ke Pak Amdan. Oke. Dan apakah Pak Amdan ada rencana untuk membantu mereka? Jadi secara umum tentu saya percaya pemain-pemain yang diaspora Indonesia yang berbakat di luar sana adalah aset bangsa, ya, yang bisa kita harness untuk meningkatkan prestasi timnas kita. Nama-nama itu sangat familiar bagi saya, dan saya tahu kualitas mereka sangat baik. Namun yang bertugas dan berwenang menaturalisasi mereka adalah cabang olahraga. Dalam konteks ini adalah Federasi Sepak Bola Indonesia. Tentu jika mereka menghendaki, saya rasa pemain-pemain tersebut saya percaya bisa meningkatkan prestasi timnas. Tapi bolanya ada di cabang olahraga, itu Federasi Sepak Bola kita. Oke, jadi Bapak sebagai tenaga ahli diaspora mengumpulkan data mereka. Betul. Kalau sebagai wewenangnya untuk memilih pemain itu tidak ada. Itu wewenangnya ada di pelatih, ya kan? Kalau di skema yang terdahulu adalah pelatih Coach Sintayong harus secara resmi meminta nama mereka kepada federasi, kemudian federasi merekomendasikan nama tersebut kepada Kemenpora. Tapi secara pribadi saya tahu ketiga pemain ini kualitasnya sangat baik, ya kan? Dan saya pikir terkait naturalisasi ini memang harus win-win, ya. Jadi pelatihnya menginginkan, federasinya menginginkan, dan juga pemainnya juga menginginkan dan tahu konsekuensi positif dan negatif dari keputusan yang mereka ambil ketika mereka memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Oke. Nah, Pak, strategi apa yang Bapak lakukan untuk mencari bibit-bibit pemain keturunan Indonesia? Jadi memang kita melakukan riset yang intensif terhadap banyak atlet, ya, bukan hanya sepak bola. Kemarin saya mendapatkan nama-nama golf, begitu juga sepak bola putri, basketball putra, basketball putri, kemudian tenis, atletik. Alhamdulillah kita potensi diaspora kita dahsyat. Dan sekedar informasi, diaspora Indonesia itu berjumlah 9 juta jiwa, tersebar di lebih dari 90 negara di dunia. Wow. Ini kalau jadi provinsi ke-13 terbesar di Indonesia, 9 juta jiwa. 9 juta jiwa, wow. Ya. Sehingga dari jumlah yang begitu besar, tentu ada yang menjadi koki, ada yang menjadi dokter, pengacara, dan ada juga yang menjadi atlet. Dan ketika mereka menjadi atlet profesional dan ternyata juga mempunyai kecintaan dan keinginan untuk membela Indonesia, menurut saya why not kita fasilitasi keinginan mereka, selama ini beriringan juga dengan proses pembinaan yang baik. Jadi jangan dibuat dikotomi
antara pembinaan dan misalnya perekrutan atlet diaspora. Tapi ini berjalan hand in hand dalam konteks meningkatkan prestasi cabang olahraga masing-masing. Oke. Sesuai keinginan pelatih dan federasi ataupun federasi olahraga yang telah melakukan studi yang baik terhadap kebutuhan ke depan. Gimana pendapat Pak Amdan jika di timnas Indonesia mayoritas pemainnya keturunan? Karena banyak pro kontra ini pasti. Jadi pertama, tentu backbone dari sebuah tim adalah pemain yang berasal dari Indonesia. Iya. Oke. Itu harus, karena kita harus self-producing our own talents. Makanya saya sampaikan kemarin tadi ya, Iya, yang 4 sehat empat itu 5 ya, sempurna iya. itu. Nah, pemain keturunan ini sifatnya seperti tambahan. Tambah. Ataupun misalnya kita ada booster shot ya, yang bertujuan untuk memperkuat sesuatu yang sudah kuat. Gitu kan. Nah, itu tadi. Nah, dan yang satu lagi yang saya ingin tekankan, ketika seseorang itu sudah menjadi pemain tim nasional, tidak ada lagi itu dikotomi. Dia itu pemain keturunan, Iya. pemain asli, pemain diaspora, pemain naturalisasi, apapun labelnya, itu sudah tidak ada Tidak ada. lagi. Yang ada hanyalah satu, dia adalah pemain tim nasional Indonesia. Titik. Nah, salah satu pemain yang konsisten bermain di Liga Eropa sekarang adalah Cyrus Margono. Tapi sampai saat ini dia belum dipanggil timnas karena situasi yang tadi itu ya. Nah, itukah apakah in the future Ya. dia akan bergabung untuk timnas Indonesia? Jadi pemanggilan pemain itu 100% adalah kewenangan pelatih. Ya. Ya kan? Nah, yang dilakukan oleh Cyrus Margono saat ini adalah dia berupaya untuk menjadi eligible untuk dipanggil. Jadi saat ini memang Cyrus belum eligible untuk dipanggil karena dia masih dalam proses permohonan pewarganegaraan Indonesia. Ketika proses itu sudah rampung, dia sudah disumpah dalam waktu beberapa bulan ke depan, maka dia berhak mendapatkan paspor. Ketika dia mendapatkan paspor Indonesia, dia menjadi eligible untuk dipanggil. Tapi kewenangan memanggil pemain adalah 100% prerogatif pelatih. Yang bisa pemain lakukan, Cyrus ataupun yang lain, adalah bermain sebaik mungkin di klubnya masing-masing, menunjukkan performa terbaik, sehingga pelatih tertarik untuk memanggil dia. Karena saya percaya, untuk timnas, it has to be the best of the best. Bukan karena network, bukan karena faktor-faktor lainnya, harus fully faktor sporting only, technical and sporting only. This player is the best we have, and because of that, we are calling him. Jadi pemain yang saat itu di dalam form yang terbaik. Itu yang dipanggil. Dan itu kan prerogatif pelatih lagi kan, karena mungkin juga pemain yang menurut kita baik, menurut pelatih mungkin kurang baik ya, ataupun pemain yang menurut pelatih kurang baik atau kurang baik kita pikir sangat baik, and vice versa. Jadi kewenangan pelatih untuk menempatkan pemain yang dia sukai, ya kan, dia pikir terbaik untuk memenangkan pertandingan. Harapan Pak Amdan untuk timnas Indonesia? Timnas Indonesia harapannya menang melawan Argentina 5-0. Oh, itu pasti harapan semua supporter, semua orang di Indonesia. Jadi timnas Indonesia mengajari Messi bermain sepak bola. Udah heboh di Twitter, Asnawi men-tackle Messi. Asnawi sukses men-tackle Messi. Sandy Walsh sukses debut. Marcelino hat-trick lagi. Oh, Marcelino hat-trick. Iya. Ya, I think tentu kita semua sebagai warga negara Indonesia yang mencintai sepak bola, kita berharap sekali timnas kita semakin berprestasi. Rankingnya dari 149 bisa tembus ranking 100 besar dalam waktu dekat. Kemudian kita juga bisa berbicara banyak in the upcoming AFC ya, in Januari ya. It's going to be competitive, tapi it's possible. Kita akan melawan Irak ya. Irak, Jepang, dan Vietnam ada in the group. Vietnam, Jepang, Irak ya. Dan Irak kalau nggak salah udah manggil 10 pemain diasporanya tuh, jadi mereka cukup agresif dengan departemen diasporanya tuh.
Pak, sekarang sudah banyak pemain-pemain keturunan yang memilih untuk bermain di timnas Indonesia. Hmm. Tapi bagaimana untuk timnas Pertiwi? Karena saya juga banyak berkomunikasi dengan pemain Pertiwi yang bermain di Liga Belanda seperti Noah Leotomu Hmm. dan Estella Lupeti. Hmm. Dan mereka juga tertarik untuk membela timnas Indonesia. Betul. Apakah Bapak Hamdan ada planning untuk fokus ke timnas Pertiwi juga? Jadi intinya saya akan membantu cabur apapun Oke. yang tertarik Ya. untuk memanfaatkan potensi diaspora. Alhamdulillah saya sudah dikontak oleh Coach Rudi Oke. dan berbicara sedikit. Mungkin dalam waktu dekat saya akan meeting dengan beliau, ingin mengetahui apa sih keinginan beliau, dan juga saya juga sudah menerima pesan juga dari Noah ya. Oke, dari Noah. udah deh. Jadi kita terus berkomunikasi, mungkin dalam waktu dekat kita akan meeting. Namun pada intinya adalah saya siap bekerja sama, berkolaborasi dengan cabur manapun yang ingin memanfaatkan potensi diaspora yang ada. Selain mencari talenta yang berkarya di luar negeri yang berdarah Indonesia yang ingin bermain di timnas Indonesia, apakah Pak Hamdan juga ada planning untuk membawa pemain-pemain yang pure Indonesia untuk bisa berkarir di Liga Eropa? Sangat amat tertarik dan terus melakukan itu. Karena bagi saya juga ingin sekali untuk pemain kita berdiaspora. Apalagi pemain-pemain timnas U22 kita. Ya. Ataupun pemain timnas senior yang sangat kompetitif, baik di cabur manapun, untuk bisa berkarir di kompetisi yang jauh lebih kompetitif dibandingkan Indonesia. Jadi terus terang ini salah satu passion saya, bagaimana pemain kita bisa berkarir di liga-liga top Eropa ataupun Amerika. Oke. Nah, misalnya ada pemain yang punya chance atau kesempatan untuk bisa berkarir di luar negeri. Negara mana yang paling berpotensial untuk perkembangan pemain itu? Saya pikir pertama biasanya itu kan ada negara-negara di Asia Tenggara juga ya, Ya, tergantung levelnya. Thailand juga sangat kompetitif. Kemudian betul. saya setuju sekali apa yang dilakukan oleh Coach Shin untuk mendorong talenta-talenta kita berkarir di Liga Korea ataupun Liga Jepang. Lalu kemudian juga ada beberapa negara di Eropa seperti Portugal, Belgia yang memang sangat open terhadap pemain yang berasal dari Asia. Begitu pula juga dengan Belanda, walaupun mungkin lebih banyak restriksi, terutama gaji ya. Tapi kalau misalnya Portugal itu jauh lebih terbuka. Dan bermain di Liga 2 Portugal adalah suatu capaian yang bagus. Betul. Jadi seperti Marcelino sekarang ya di Liga Belgia, Liga 2 tapi masih Belgia di Liga 2 tapi tetap sangat-sangat berpotensial. sangat berpotensi, umur masih 18-19 tahun, he can Iya. only go far. Aspek apa yang paling penting jika pemain itu ingin berkarir di Liga Eropa? Apakah harus Liga 1 dan klub yang besar atau bisa juga klub yang mungkin di papan tengah tapi yang bisa menawarkan menit bermain yang banyak? Menurut saya pribadi, sebelum seorang pemain itu ingin keluar negeri, apakah dia sudah siap untuk make sacrifices di luar negeri? Karena dia akan hidup sendiri, dia akan hidup sebatang kara, dan juga ada adjustment period. Apakah dia siap untuk itu? Dan lalu kedua, apakah keluarganya siap untuk itu? Oke. Yang ketiga, menurut saya yang sangat penting adalah lebih baik bermain secara konsisten di klub yang papan tengah ketimbang sitting on the bench for a top team. Karena if you are young, you need to play as much as possible. With time, ya kan, dengan minutes bermain yang banyak, orang akan melihat kualitas kamu. And it will be a matter of time for you to step up ke different atau higher club atau bigger club. Tapi look for place yang memang it is possible gitu loh. Walaupun tidak ada garansi kan. It is possible, kayaknya di klub ini saingan saya tidak terlalu kompetitif. Yeah. Jadi untuk pertama kali carilah klub yang soft landingnya nyaman ya, sehingga bisa you get the minutes. Kemudian baru next season memikirkan target yang lebih tinggi lagi. Jadi pertama itu memikirkan apakah dapat menit bermain yang cukup. Saya pikir ini dulu. Untuk Mindset mendapatkan dulu. experience juga ya. Betul.
Jadi dari mindsetnya dulu, oke, saya siap ke luar negeri dan ini akan ada adjustment period. Berbeda kalau misalnya seorang pindah dari satu pulau ke pulau lain kan, Ah, mungkin adjustment periodnya sangat cepat. cepat ya. Tapi kalau misalnya dari satu kultur yang sangat berbeda, Beda. Southeast Asia, kemudian pindah ke Eropa, itu akan ada perubahan yang dramatis, ya kan? Apakah kita siap mental, keluarga kita siap mental, apalagi kalau kita sudah menikah, ya kan? Kemudian baru apakah di sana kita betul-betul bisa bermain secara konsisten, menunjukkan kemampuan terbaik, ya kan? Tapi kalau misalnya kita ternyata tidak mampu, tidak bisa, karena mungkin level of competition-nya terlalu tinggi, kita akan menghabiskan banyak waktu sitting on the bench, Betul. sehingga mungkin akan hinder our growth juga. Nah, tadi kita udah bicara harapan Bapak untuk timnas Indonesia. Kalau sekarang, apa harapan Bapak untuk sepak bola Indonesia? Sepak bola Indonesia yang kompetitif, profesional, dan bersih. Oke, sepak bola Indonesia yang berkompetitif, profesional, dan bersih. Berarti infrastruktur yang seperti liga-liga maju. Betul sekali. Kompetitif, kita kita tidak tahu siapa yang akan juara nih. Nah, Seperti Serie A kemarin nih kan sangat kompetitif ya kan. iya, iya. Profesional, kita tahu kapan mereka akan bermain, jam berapa mereka akan bermain, ya kan. Terus kemudian bersih ya, tidak ada permainan-permainan kotor. Dan juga infrastruktur misal dari akademi umur Ya, muda sampai betul sekali. ya, sampai ke senior. Nah, pas Pak Amdan masih kerja di PSS ini, ada nggak yang pemain yang menurut Bapak tuh bagus, tapi mungkin beda pendapat dengan PSSI? Misal saya ada Aubrey pemain seperti kayak Simons, Michael Hurst, terus Delano Van der Heyden. Hmm. Itu apakah Bapak pernah merekomendasiin mereka, tapi mungkin ada beda pendapat? Hmm, jadi mungkin tergantung ya case by case. Kayak Simmons itu dulu saya pernah menyampaikan di bulan Juni tahun 2022 Oke, ketika ada mau trial di Jakarta. Saya sampaikan untuk posisi left back ini ada satu pemain yang sedang consistently playing very good soccer, saya bilang. Nah, namanya kayak Simmons. Tapi waktu itu saya diberitahu bahwa pastikan saja yang datang itu sesuai dengan list, oke, bukan yang di luar list. Begitu pula dengan Delano juga. Jadi saya katakan ini ada beberapa pemain dari pantauan saya sedang bermain sedang in tip top shape, ya kan. Tapi saya diberitahu pastikan saja yang datang sesuai dengan list. oke. Itu untuk Delano dan Kaya Simmons. Untuk Mace Hilgers, saya memang tidak pernah diminta untuk approach Mace Hilgers. Oke. Tapi saya pernah berkomunikasi dengan Mace Hilgers secara informal karena kebetulan kita itu sedang scouting seorang pemain dan di pertandingan itu kebetulan pula Mace Hilgers sedang bermain, di mana dia bermain sangat baik. Oleh karena itu saya cuma courtesy saja, saya bilang I attended your game, we are happy to see you, ya kan. Dan dia juga exchange juga bilang terima kasih, saya senang Anda telah datang dan saya juga senang bahwa pelatih mengapresiasi permainan saya. Mungkin di timnas sekarang itu masih kurang sosok striker. Nah, apakah Pak Amdan ada rekomendasi pemain diaspora yang cocok untuk bermain di timnas Indonesia sebagai striker? Pertama saya pikir striker kita bagus, Dimas Derajat, dan saya ingat sekali waktu itu pernah ditanya mengenai Ramadan Sananta. Saya bilang, Sangat. it's a very potential player. Jadi, I think striker kita is quite good, Oke. very good ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara apakah ada pemain diaspora yang as good as them ya, sebagus dengan mereka, ya mungkin ada beberapa. Ya kan, ada Ragnar Oratmangun, ya. Oke, Lebih Ragnar. kepada winger ya sebenarnya Ragnar itu. Walaupun Iya. sekarang jadi defensive midfielder Iya, ya. betul sekali dari defensif. Beda banget konteksnya. Tapi it's very interesting ya, dia berarti versatile, Ya, itu kan ya. Ragnar, terus kemudian yang pernah saya sampaikan juga ke tim kepelatihan, dan kemudian dia akhirnya dipanggil oleh timnas U21 Belanda, Emilian Manhoef dari oke, Vitesse. ya dari Vitesse ya, Iya. betul betul. Ya, Saya ngelihat dia, waduh, gacor banget ini pemainnya. Oh iya. Ya. Yang ketiga mungkin Justin Matthew, tapi if I would say Emilian Manhoef is a very strong winger and could be converted into striker. Oke, baik. Nah, mungkin untuk Pak Hamdan,
ada nggak sesuatu yang Pak Hamdan ingin tapi belum bisa terwujudkan? Insya Allah kita wujudkan, tapi rahasianya akan terbuka nanti. Saksikan surprise berikutnya. Oke, jadi itu off camera aja ya? Off camera aja. Oke, off camera. Kita lagi work and hustle. Oke, siap-siap. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Apakah Pak Hamdan ada pesan untuk penonton? Pesan saya pertama, saya berharap Mas Yusa segera fully fit, Amin, amin. ya kan? Dan join Persis Solo in pre-season. Make your professional debut with them. Playing consistently, join the national team. That's Amin. what I want to see. Amin. Oke, saya akan lakukan sebaik mungkin. Siap. Insya Allah bisa terwujudkan. Oke Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Sangat sangat spesial interview ini. Saya sangat terima kasih untuk waktu Pak Hamdan. Sama-sama, Mas. Oke guys, itulah obri kali ini bersama Pak Hamdan Ramadan. Semoga kalian suka dengan obriku kali ini. Semoga kalian juga bisa mengenal Pak Hamdan lebih baik. Ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I see you in the next obri. Peace.